warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Aulia Sapitri dengan NIM H5401221051. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ECM. ECM adalah Error Correction Model atau ECM adalah model yang dimana ekonometrika yang digunakan untuk mengkaji hubungan jangka pendek antar variabel yang memiliki hubungan jangka panjang atau kointegrasi. ECM itu menjelaskan bagaimana deviasi dari keseimbangan jangka panjang diperbaiki secara bertahap melalui dinamika dalam jangka pendek. Lalu, mengapa menggunakan ECM? ECM itu digunakan ketika yang pertama, data time series tidak stasioner di level, tetapi dia stasioner di first difference. Terus yang kedua, terdapat hubungan kointegrasi antar variabel yang artinya ada keseimbangan dalam jangka panjang. Lalu yang ketiga, itu dia melihat bagaimana sih variabel-variabel itu menyesuaikan diri ke arah keseimbangan jangka panjang setelah terjadinya gangguan atau shock dalam jangka pendek. Lalu, siapa sih yang menggunakan ECM atau siapa aja yang bisa menggunakan ECM itu sendiri? Yang pertama adalah penelitian ekonomi dan juga keuangan, yang dimana tadinya pengaruh dalam kurs terhadap ekspor atau impor, atau pengaruh inflasi terhadap investasi dan lain sebagainya. Terus yang kedua, yaitu ada mahasiswa dan juga akademisi. Yang ketiga ada pemerintahan atau analisis kebijakan, yang dimana kalau mahasiswa dan akademisi itu kayak penelitian skripsi, tesis, dan juga disertai berbasis data time series. Sedangkan kalau pemerintahan atau analisis kebijakan, itu dia merancang kebijakan berdasarkan hubungan jangka panjang dan juga penyesuaian jangka pendek antar indikator ekonomi. Lalu, di mana dan kapan ECM itu digunakan? ECM itu banyak digunakan dalam yang pertama itu adalah ekonomi makro, yaitu hubungan antara suku bunga, inflasi, pertumbuhan ekonomi, terus juga ada ekonomi syariah, yaitu studi antara jumlah zakat, pertumbuhan ekonomi, dan juga kemiskinan. Terus juga ada keuangan dan perbankan, di mana hubungan antara harga, saham, nilai tukar, dan juga suku bunga. Lalu, gunakan ECM itu hanya jika apa gitu kan? Yang pertama ada semua variabel tidak stasioner di level 1, tetapi dia stasioner di first difference. Yang kedua, variabel-variabel tersebut terkointegrasi dengan uji kointegrasi signifikan. Yang ketiga, ingin mengestimasi hubungan jangka pendek dan melibatkan error correction term atau ECT dari persamaan jangka panjang. Lalu bagaimana sih tahapan penggunaan ECM? Itu yang pertama adalah uji stasioner, yang kedua uji kointegrasi, yang ketiga estimasi model jangka panjang, yang keempat uji stasionaritas ECT, yang kelima estimasi model ECM jangka pendek dengan menambah variabel first difference dan juga ECT-1, yang keenam adalah interpretasi koefisien ECT harus negatif dan signifikan, menunjukkan bahwa sistem kembali ke keseimbangan setelah shock. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam demonstrasi menggunakan aplikasi RStudio. Oke, seperti biasa, kalau teman-teman sudah menyiapkan skripnya, teman-teman bisa taruh aja di skrip, itu bisa di file, di bagian file, terus new file, terus ada RScript. Nah, di sini karena aku sudah punya skripnya, jadi aku tinggal masukin aja skripnya, terus teman-teman juga bisa langsung memasukkan datanya aja, yang dimana teman-teman bisa langsung klik file, terus import dataset, terus from Excel, terus teman-teman bisa langsung browse aja, browser, terus cari filenya ada di mana. Karena aku ada di data, jadi aku namain data ECM, terus aku enter. Nah, karena udah ini, kita langsung aja, kita iniin data aja, terus kita langsung import. Nah, teman-teman, ini datanya juga udah muncul. Kita balik ke ini, terus kita harus menginstal package-package yang memang diperlukan dalam
menggunakan model ECM ini dalam RStudio. Ini tinggal langsung di copy semuanya aja, terus langsung di run. Yes. Masih restarting, ditunggu aja. Nah, kalau udah kayak gini tandanya semuanya sudah terinstall. Tapi kalau emang mau mastiin lagi, boleh langsung kayak cari aja di sini kayak misalkan RAD. Ini kan udahan nih RADXL. Ya, terus kita cari lagi T-series misalkan. Ini juga udah ada. Terus kayak Urca juga udah ada. Terus DYNLM. Ini juga udah ada. Kalau udah, ini langsung kita ini aja. Terus kita run. Nah, ditunggu lagi aja. Kita harus sabar menunggu. Kalau udah, kita langsung yang ini untuk memastikan data kita kembali. Kita langsung aja head terus data kita run. Nah, di sini udah terlihat ya data kita. Terus lanjut aja. Kita ke tahap selanjutnya, yaitu kita coba yang LPDP. Terus ini karena data kita kan tadi 2011 ya. Terus juga kita coba frekuensinya kan ada ini langsung kita run aja. Terus ini juga dulunya semuanya kita run. Nah, kalau udah kita masuk ke ADF tes LPB dan semuanya. Ini juga kita langsung runin aja. Oke, kita bisa perhatikan bahwa di sini tes LPDB-nya itu secara data di key foldernya ada di -35426. Like ordernya ada di 3 dan value-nya ada di 0,04619. Terus di ADF tes LJUB-nya di key foldernya ada di -2271, log ordernya ada di 3, p-value-nya ada di 0,4653. Tes sukunya itu di key foldernya ada -24288 dan like ordernya ada di 3, p-value-nya ada di 0,4018. Lalu kita differencing si LJUB-nya sama L sukunya. Kita run. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ini kita next lagi, kita tes lagi ininya, langsung di run. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman bahwasannya decay-value dari LPDB-nya decay-value-nya ada di -35426. Oke, terus di like ordernya ada di 3 dan p-value-nya ada di 0,04619. Begitu pun. Nah, pada saat di differencing di LJUB-nya decay-value-nya ada di -5483, like ordernya ada di 3 dan p-value-nya ada di 0,01. Terus juga di sukunya itu si decay-value-nya itu ada di -36654, log ordernya ada di 3, value-nya ada di 0,03601. Terus masuk ke dalam regresi kointegrasinya sama summary-nya aja, kita langsung runin. Nah, sini teman-teman bisa dilihat ya bahwasannya T-value-nya itu ada yang LJUB-nya ada di -0,414, sukunya ada di 0,802. Terus F-static-nya ada di 0,3472, P-value-nya ada di 0,7081. Terus ini kita runin lagi untuk mengecek residual dari regresi kointegrasinya dari data kitanya. Nah, kalau dari tes residual ini p-value-nya itu ada di 0,04. Terus kita masuk ke tes terakhir, yaitu adalah tes ECM modelnya langsung. Ini bisa langsung kita run juga.
Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat dari nilai koefisiennya ECT1 yang dimana jika nilai estimate-nya itu harus negatif dan signifikan kurang dari 0,05, maka nilai ECT error correction term-nya dengan nilai kayak misalkan dengan nilai 1 memiliki pengaruh positif yang tidak sangat signifikan terhadap PDB terhadap nilai p-value-nya. Terus memiliki nilai ECT atau dengan signifikan sangat tinggi dengan menggambarkan bahwa error correction term berpengaruh signifikan pada model, tetapi karena nilai ECT-nya tidak minus, maka tidak dapat digunakan sebagai model terbaik ECM gitu loh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, maaf jika ada salah-salah, baik dalam penjelasan ataupun lainnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.